Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Melsa, Ustazah Yulis, Ustazah Rahayu, Ustazah Raihana, Solihah. Apa kabarnya hari ini? Kita jawab dengan salam tazkiyah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Solihah, sekarang kita akan memasuki subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Sekarang dibuka bukunya halaman 132. Perkembangan transportasi di darat. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa ini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik dengan hewan. Teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi manusia memasuki babak baru dengan temukannya sepeda. Beraneka sepeda pun menjadi populer pada kala itu. Alat transportasi bermesin mulai ditemukan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sekarang sebagai kereta. Kemudian, mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Sepeda motor muncul setelahnya, berupa sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Nah, begitulah cerita tentang perkembangan transportasi di darat. Solihah dapat mengamati cerita tersebut dan menuliskan nih kira-kira apa saja sih kalimat pertama pada paragraf-paragraf tersebut. Solihah, silakan dibuka halaman 138 pembelajaran 2. Dengarkan ya, Ustazah akan membacakan sebuah teks. Perkembangan kapal laut. Saat mulai melaksanakan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Semenjak masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang. Pada setiap budaya atau peradaban suatu bangsa, terdapat keterangan tentang perahu. Seperti pada peradaban bangsa Mesir, terdapat perahu Mesir yang dapat mengangkut hingga 20 penumpang. Demikian pula pada peradaban bangsa Romawi dan bangsa Viking. Perahu Romawi yang dikenal dengan nama galiun dapat berlayar dengan tenaga tambahan dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan. Adapun perahu Viking yang disebut longship biasanya memiliki hiasan-hiasan yang indah. Seiring dengan perkembangan teknologi, masa penjayaan kapal layar pun berganti dengan ditemukannya mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel untuk menggerakkan baling-baling. Kecepatan kapal uap tentu mengalahkan kapal layar. Kemampuan daya angkutnya pun meningkat berkali lipat.
Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Mesin diesel lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin uap. Solihah, silakan dibuka bukunya halaman 142. Baca bersama teks yang berjudul Demi Kepentingan Bersama. Di kolam renang, banyak pengunjung yang datang. Semua ingin merasakan keriangan di kolam renang. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, siapa saja merasa senang di kolam renang. Semua pengunjung yang datang harus bersama-sama mematuhi peraturan. Dengan mematuhi peraturan, semua pengunjung akan aman dan selamat. Semua pengunjung juga saling menjaga keselamatan bersama. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak meludah atau makan di tepi kolam. Ludah dan sisa makanan dapat membuat lantai licin. Seseorang dapat terjerembab ke lantai atau tercebur ke kolam. Saling menjaga keselamatan tidak akan terwujud jika tidak ada rasa kebersamaan di antara pengunjung. Meskipun tidak saling kenal, kita tetap dapat bekerja sama untuk menjaga keselamatan bersama. Segala perbedaan bukanlah masalah. Demi kepentingan bersama, kita bersatu dan bekerja sama. Sekarang kita lanjut ke halaman 144. Ayo mendengarkan. Dengarkan, Ustazah akan bercerita tentang sejarah kereta api di Indonesia. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu, rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Jalur rel kereta yang pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Setelah rel selesai dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Kereta tersebut dibuat dengan sasis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Pada tahun 1925, kereta rel listrik muncul. Kereta rel listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak ke kantor, sekolah, atau pasar menggunakannya. Kini, pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta, yaitu LRT dan MRT. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap tentang kereta api, kita bisa mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Museum ini berada di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Solihah bisa dibuka bukunya halaman 136 dan 148. Kita akan membahas keliling persegi panjang dan persegi. Perhatikan persegi panjang berikut ini. ABCD adalah sebuah persegi panjang. Sisi AB dan CD dinamakan panjang. Sedangkan sisi DC dan AD dinamakan lebar. Jumlah panjang dari keempat sisinya dinamakan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan AB ditambah DC ditambah CD ditambah AD, sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, sama dengan panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar, atau bisa diringkas menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi keliling persegi yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar.
Hitunglah keliling persegi panjang berikut ini dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm. Penyelesaiannya adalah kita tulis terlebih dahulu keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali 6 tambah 2. Kita akan hitung dulu. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16 cm. Jadi, keliling persegi panjang di atas adalah 16 cm. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Keliling persegi dapat dicari dengan menjumlahkan keempat sisinya. Keliling persegi sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan 4 kali sisi. Jadi, keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah keliling persegi berikut. Dengan diketahui panjangnya 8 cm. Cara penyelesaiannya, keliling sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali sisinya 8 sama dengan 32 cm. Jadi keliling persegi adalah 32 cm. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.